Berikutnya mengenai tugas yang kemarin dikerjakan, Anda sudah mengetik tugas ini, mengetik penelitian survei cepat pemeriksaan kehamilan. Nah, Anda kan mengetiknya di Microsoft Word. Sekarang ini sudah seperti ini. Ini adalah bentuk kuesioner yang Anda berikan kepada responden. Nah, kuesioner ini bisa Anda ketik ulang di Epidata atau kita langsung blok saja dari sini. Di blok dan di copy paste pindahkan ke Epidata. Ya. Blok, klik kanan, kemudian masuk ke Epidata. Nah, nanti di sini di Epidatanya kita buka ini yang new. Ya, yang new, tulisannya new ya, bukan ya, harusnya new. Nah, klik yang new. Kita klik di sini dan klik kanan paste. Nah, ada kan? Sudah seperti ini. Mungkin ada yang nggak rapi seperti di Word. Memang kalau pindahkan dari Epidata ke Word itu seringkali tidak rapi dan kita bisa merapikan sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah judul kuesionernya nih. Yang di bawah ini adalah nama variabel. Ini adalah variabel. Variabel itu atau per pertanyaan. Per pertanyaan itu artinya akhirnya per variabel, gitu. Nah, di dalam Epidata secara teori ini ada template gitu ya. Nah, variabel tadi kan harus dibuat dalam Epidata. Untuk membuat variabel itu ada persyaratannya. Syarat yang pertama, ya, ini persyaratan pembuatan variabel. Yang pertama, variabel harus dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya. Kemudian yang kedua, variabel harus diawali dengan huruf bukan angka. Misalnya nilai variabelnya P01. Nah, yang ketiga, maksimum hanya 8 karakter. Jadi kalau misalnya karakter ini, P itu dihitung 1, 0 dihitung kedua, 1 dihitung 3, U dihitung 4, M dihitung 5, U lagi dihitung 6, R dihitung 7, dan 1 dihitung 8. Ini maksimal hanya 8 karakter. Jadi ketika membuat variabel, ini yang harus diperhatikan. Hanya 8 karakter, diawali oleh huruf bukan angka, dan ada kurung kurawal. Kemudian berikutnya ada ruang dalam setiap variabel, ada ruang simbol entry data, ruang simbol entry data. Jadi misalnya gini, secara umum ada 3 jenis data yang akan di entry, yaitu satu angka atau numerik atau nomor ya, kedua adalah huruf atau string atau karakter, dan ketiga adalah tanggal atau date ya. Nah, sekarang jenis datanya. Kalau angka numerik misalnya umur, kadar HB gitu. Nah, angka numerik maka ruang entry-nya itu menggunakan tanda pagar atau cross. Jumlah pagar atau cross mencerminkan berapa digit data yang akan di-entry. Nah, misalnya kalau Anda misalnya butuh nomor responden, berarti kan hanya 1 digit, maka pagarnya hanya 1 digit ini. Ya. Kalau butuhnya 3 berarti ada 3 digit. Kalau butuhnya pakai koma berarti 2,1 digit lagi desimalnya. Nah, yang kedua adalah string. String ini digunakan kalau string atau huruf. Nah, digunakan untuk yang isiannya berupa huruf. Misalnya nama. Nama kan nggak pakai angka, pakainya huruf. Maka ruang entry-nya menggunakan garis bawah. Nah, jumlah garis bawah mencerminkan jumlah digit data yang akan di-entry. Nah, ini ada nggak underscore tapi disambung terus, misalnya 12 digit, berarti 12 digit itu sesuai dengan yang di entry hanya boleh sampai 12 digit. Jadi kalau nama Anda ada 20, maka yang masuk hanya 12 termasuk spasi di dalamnya. Jika dibutuhkan digitnya huruf kapital semua, maka bukan tanda garis bawah tapi tanda seperti ini, tanda kurang dari, kemudian buat A kapital, spasikan berapa
digit yang dibutuhkan, misalnya 12 digit, dan ditutup lagi dengan tanda lebih dari. Kemudian untuk tanggal atau date, misalnya tanggalnya 2 digit, kemudian ada monthnya 2 digit, bulannya, dan tahunnya 4 digit. Nah, kita bisa mengatur seperti ini. Berarti kan DD 2, MM-nya 2, YY-nya 4. Nanti untuk formatnya seperti ini. Kalau dia pakai garis miring gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibalik, mau bulan duluan, berarti MM garis miring DD garis miring YY Y4. Nah, kalau dia mau pakai bulan duluan, tapi diawali dengan tanda kurung lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Begitupun yang di bawah, yang bulan duluan diawali dengan tanda lebih kecil dan yang diakhiri dengan tanda lebih besar. Nah, apa kaitan ruang variabel dengan ruang entry? Nah, kaitannya adalah setiap ruang entry harus memiliki variabel. Ya. Jadi setiap ruang entry itu ada variabelnya. Berarti harus buat nama variabel dan harus ada ruang entry-nya. Variabel harus berada pada satu baris yang sama dengan ruang entry. Jadi jangan sampai ruang entry-nya itu enter ke bawah. Jadi harus dalam satu baris. Yang ketiga, variabel harus mendahului ruang entry. Jadi yang ditulis nama variabel dulu. Contoh, ini mau membuat variabel nama anak pertama. Nah, karena nama variabel ini hanya boleh 8 digit, maka yang dikasih kurung kurawal adalah nama 1 ya, di kurung kurawal anak pertama. Nah, namanya ingin hurufnya kapital semua ditulisnya, maka dia pakai ini. Ini yang namanya ruang entry. Saya ulangi, ini yang namanya variabel ya. Tadi kan sudah ada bagaimana cara menulis variabel, dan ini yang namanya ruang entry gitu. Ya. Kemudian umur. Nah, umur kenapa ada 1? Karena nanti ada pertanyaan tuh kedua. Jadi umur kedua, umur ke-1. Ini anak ke-1, nama anak 1, nama anak kedua. Nah, umur ini sama nama variabelnya ini umur 1, kemudian umur anak pertama. Anak pertama ini hanya penjelasan saja. Tapi nanti yang akan masuk sebagai nama variabel adalah umur 1. Umur itu berapa digit? Misalnya kan kalau umurnya maksimal hanya 2 digit, misalnya ada 10 tahun. Nah, maka disediakan karena angka, maka dia pakainya tanda cross atau tagar, tanda pagar. Tadi nama kok ini A. Nah, karena ini adalah berupa huruf dan yang diminta adalah ditulis dalam bentuk kapital. Kalau bukan kapital kan pakainya ini tadi, underscore saja, garis bawah yang bersambung. Ya, bisa dipahami. Nah, berikutnya nama variabel juga tidak mesti nama yang dikasih kurung kurawal. Kita bisa pakai simbol. Jadi simbol P01A ini adalah simbol untuk nama variabel untuk nama anak pertama. Nah, tetap ruang entry-nya adalah pakai ini karena dia kapital. Kemudian P01B ini adalah nama variabel untuk umur anak pertama. Nanti lambangnya dengan menggunakan ruang entry-nya menggunakan tagar. Kenapa? Karena umur adalah angka ya, bukan huruf. Begitu ya. Nah, ini yang contoh yang salah. Yang salah, kenapa ini salah? Dikarenakan dia nama variabel duluan, baru dia ruang entry duluan, baru nama variabel. Nah, itu nggak boleh. Yang benar adalah nama variabel dulu seperti di atas ini atau yang ini, baru berikutnya adalah ruang entry. Dan ini terletak dalam sejajar. Ya. Nah, ini jenis data simbol untuk ruang entry. Ada beberapa di sini. Anda sudah saya berikan modul, mudah-mudahan dibaca dan difahami.